Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat pagi anak-anak. Dimohon untuk dimatikan dulu mic-nya ya. Mic-nya dimatikan dulu. Waalaikumsalam. Tolong mic-nya dimatikan dulu. Biarkan saya dulu untuk mempresentasikan atau menunjukkan bagaimana soal-soal itu. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran ya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang cukup berdoa dari dalam hati saja. Saya pimpin aja, biar tidak terlalu lama. Berdoa, silakan. Selesai. Baik anak-anak, perlu saya sampaikan lagi di sini karena sudah ada 32 peserta dengan saya. Saya dua ini berarti ada 30 peserta yang bergabung di sini. Anak-anak perlu saya sampaikan ya, berkaitan dengan asesmen kompetensi minimal. Opsionalnya atau yang ditunjuk untuk asesmen kompetensi minimal untuk tahun 2020-2021 itu adalah kelas 5. Artinya begini, untuk penilaiannya, ya, asesmennya, yang kompetensi minimal artinya adalah kemampuan minimal yang akan diuji oleh anak itu. Nah, di sini untuk yang jenjang SD itu adalah opsionalnya adalah kelas 5. Dulu memang wacananya adalah kelas 4, cuma opsionalnya sekarang adalah kok yang ditunjuk itu adalah kelas 5. Dari mana Pak Rudi tahu? Karena memang Pak Rudi adalah tim teknis kota untuk UBKT 2020-2021. Jadi khusus untuk yang jenjang SD, timnya itu adalah saya. Jadi yang diklat langsung dengan kementerian itu adalah saya, yang tingkat kota itu saya dengan Bapak Herman ya. Jadi tahu persis opsionalnya adalah siapa yang akan ikut di sini. Jadi kelas 5 yang ditunjuk anak. Jadi sebelum anak-anak ini, berarti anak-anak ini akan menghadapi ujian yang sungguh luar biasa. Saya sampaikan dulu anak-anak, ujiannya nanti adalah karena di sini adalah ada istilah UPKD, ujian berbasis komputer daring. Jadi kalau ada istilah daring berarti secara langsung. Kalau dulu itu adalah ada istilahnya UN, di mana pelaksanaannya adalah mungkin juga menggunakan komputer, tapi di situ adalah servernya adalah server lokal. Artinya, saya sampaikan ya, artinya ketika anak-anak itu mengerjakan di ruang komputer, ya, maka nanti pekerjaannya anak-anak langsung masuk ke server proktor yang ada di ruangan itu. Baru setelah itu nanti proktor yang akan mengirim ke server pusat. Tapi untuk yang UPKD, khususnya anak-anak ini adalah tidak seperti itu. Jadi nanti akan dikendalikan langsung oleh kementerian. Ya, Pusmenjar kemarin yang menyatakan seperti itu. Jadi proktor yang untuk UPKD ini hanya mendeteksi saja bagaimana status soal, kemudian juga bagaimana status peserta, kemudian juga menunjukkan bagaimana meriset ulang, itu saja tugasnya. Jadi tidak mengirim nilai dan sebagainya, tidak bisa. Jadi makanya di sini begitu sulitnya UPKD ini untuk kalian yang pemula nanti. Nah, ini yang jadi kendala. Paling tidak di sini tugasnya Pak Rudi adalah bagaimana menyampaikan soal-soal itu dulu. Masalah pelaksanaannya nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Karena nanti ketika mengerjakan kalian di UPKD itu, khususnya untuk asesmen kompetensi minimal, di situ nanti aplikasi Exambro-nya, namanya itu Exambro ya, itu nanti akan terkoneksi langsung dengan kamera. Jadi kalau kalian mengerjakan, kemudian nanti kalian diajar oleh orang lain, maka akan ketahuan di kameranya. Maka nanti akan ketahuan dari Kemendikbud. Seperti itu. Nah, seperti itu ulasannya kalian, biar kalian tahu seperti apakah UPKD yang akan kalian laksanakan nanti, khususnya adalah asesmen kompetensi minimal. Baik anak-anak, ini sudah lanjut ya, saya tunjukkan dulu seperti apakah soal-soalnya. Baik, dimohon juga kalau ada orang tua yang ikut gabung di sini juga saya ucapkan bagus dan terima kasih, karena memang inilah harapan saya ya.
Oke, sebentar dulu. Saya tunjukkan dulu seperti apakah modelnya. Oke, yang ini. Oke, anak. Jika di handphonenya anak-anak ya masih agak kecil, tolong bisa dicubit ya layarnya diperbesar. Cuma di sini akan saya perbesar dulu. Saya, nah akhirnya seperti itu. Baik anak-anak, saya tutup dulu ini. Baik, tolong mic-nya yang baru hadir ditutup dulu biar tidak ramai ya. Inilah model soal yang kalian akan hadapi. Saya ambil pulpen dulu ya sebentar. Saya ambil pulpen dulu, saya ambil warna merah saja. Oke. Oh, seperti ini. Baik anak-anak, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ujian asesmen atau asesmen kompetensi minimal, kalian nanti akan dihadapkan pada dua model ya. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi. Kemudian juga ada yang ketiga itu nanti berdiri sendiri, itu adalah kompetensi karakter anak. Jadi akan dinilai karakter anak seperti apa. Nah, untuk hari ini Pak Rudi akan menjelaskan tentang literasi dan juga numerasi. Tolong perhatikan baik-baik. Ini contoh literasi membaca. Sebenarnya di sini, tolong perhatikan ya, membacanya itu seperti biasa. Cuma di sini pertanyaannya, tolong saya ulang lagi, pertanyaannya itu ternyata banyak melencengnya dari apa yang dibaca. Artinya apa? Kemampuan membaca kalian itu diutamakan. Tolong perhatikan, saya tidak akan ke sini dulu, tepat lagi. Kemampuan apa yang diperhatikan? Coba ya perhatikan. Ini adalah model soal yang pertama. Tipe pertanyaannya adalah untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi teks. Berarti kalian harus membaca ulang teks itu. Nah, ini ada suaranya berisik ya. Saya lihat di sini memang berisik karena banyak yang juga daring anak-anaknya. Di sini ada PJUK juga daring, kelas 1 juga daring. Sehingga mohon dimaklumi saja karena berada di satu ruangan. Baik anak-anak, kita lihat saja teksnya seperti apa. Saya bacakan dulu. Yang lain juga bisa mengikuti pembacaannya dan diperhatikan baik-baik. Lihat ini. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya untuk membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas. Dan dicurinya. Nah, berarti di sini yang mencurinya adalah anak buahnya. Kita lanjut dulu. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi kamu, hal itu akan sama saja. Karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak milikinya. Karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Tolong perhatikan baik-baik. Nah, kalian setelah membaca tadi, ya, kalian di sini adalah yang diukur adalah kemampuan menemukan kembali informasi teks. Jadi kemampuan anak ada yang saya sampaikan anaknya berbeda-beda. Kadang satu kali baca langsung hilang di otaknya.
Ada yang satu kali baca langsung nempel di otaknya. Kadang satu kali baca sudah paham. Nah, inilah yang diukur kalian tuh anak-anak. Ya, yang diukur seperti ini. Mari kita lihat seperti apakah model soalnya. Ya, kita lihat soalnya seperti ini. Bacalah pertanyaan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian di dalam bacaan. Kita lihat. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada beberapa kalimat ya. Nah, contohnya pertama. Ini yang pertama ya. Nah, saya hanya mencentang saja karena nanti penulisan nomornya ada di sini. Coba lihat di sini. Si Kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emas. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang mencuri emas si Kikir. Yang ketiga, si Kikir menggali lubang dan menyembunyikan hartanya di sana. Tetangga si Kikir menyuruhnya untuk menggantikan emas itu dengan sebuah batu. Nah, oke. Pastinya tadi sudah banyak yang mengikuti pembelajarannya atau pembacaan tadi. Coba saya ingin tahu dulu, di sini ada Nadia. Saya lihat di kamera itu, Nadia. Tolong Nadia, saya ingin tahu dulu. Mic-nya dibuka ya, Nadia jangan ramai, tapi tolong dibuka aja. Oh, kok ramai ya? Kok bunyi ya? Coba lihat di sini, si Kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emas. Coba kamu cek di sini, berdasarkan urutannya, menurut kamu urutan 1, 2, 3, 4 itu, ini yang mana menurut kamu? Setelah baca tadi. Makanya perhatikan baik-baik semuanya ya, karena nanti akan saya tanya satu-satu dari permasalahan yang ada di sana. Kan masih bingung ya? Berarti satu kali baca belum bisa memahami. Ayo, Nadia. Ya, menurut kamu yang mana ini? Coba, saya buat permasalahan di sini dulu, atau saya tuliskan di sini, di sebelah kiri ini dulu. Menurut kamu, si Kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emasnya ada di posisi keberapa menurut kamu di antara keempat ini? Pertama, menurut kamu. Ya. Setelah itu yang kedua gimana? Di situ? Iya, betul. Iya. Jadi pertama memang dia si Kikir ini menjual seluruh hartanya untuk dibelikan emas ya. Setelah itu dia si Kikir ini menggali lubang kemudian menyembunyikannya di sana. Setelah itu diapain? Ada masalah apa berdasarkan teks tadi? Dicuri kan? Ah, iya. Setelah itu ada orang yang mencurinya. Siapakah yang mencurinya tadi? Ya. Kemudian setelah itu, setelah si Kikir tadi meraung-raung, rambutnya ditarik dan sebagainya, apa yang terjadi? Ada yang tetangganya menyuruh apa? Untuk menggantikan dengan sebuah batu. Oke, berarti ini yang keempat. Ya, begini. Berarti ini saya isikan ya, benar ya sudah. Ini satu, ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang keempat. Betul ya? Oke. Jadi cara ini baru kemampuan menemukan kembali informasi dari teks. Ya, seperti itu. Ini baru pertama model soalnya. Nanti model yang kedua agak sulit lagi. Nah, tadi kalian sudah pahami betul bacaannya, makanya saya baca tadi bacaannya, kalian harus memahami. Sampai sekarang bacaan itu harus sudah ada di otak kalian. Ya, saya harapkan ada di otak kalian. Ini Pak Rudi satu kali baca sudah ada di otak Pak Rudi loh. Apa ceritanya? Nah, ini kalau saya Pak Rudi membuat resum, ya, resum atau saya apa namanya tuh, bukan saya simpulkan, tapi saya ambil poin-poinnya ya. Poin-poinnya kan yang pertama adalah si Kikir ini menjual hartanya untuk dibeli emas. Kemudian dia menggali tanah untuk disimpan di sana. Kemudian setelah itu ada orang yang mengikuti, tetangganya dan sebagainya, anak buahnya dan sebagainya. Kemudian juga dia tuh mengambilnya, ada yang mencurinya. Kemudian setelah itu eh,
Dia tuh menangis, meraung-raung, rambutnya ditarik dan sebagainya. Kemudian ada tetangganya yang menyuruh untuk menggantikan emas. Emas tadi dengan batu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Satu kali baca, Pak Rudi sudah ada di otak. Nah, gitu loh. Nah, saya harapkan anak-anak juga harus seperti itu. Ya, oke. Baik. Oke, sudah sekarang ditutup aja mic-nya untuk Nadia. Sekarang kita perhatikan model soal berikutnya. Kita lihat sekarang. Lihat ya. Di sini tipe pertanyaannya adalah mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Artinya begini anak-anak. Soalnya nanti ya, tolong kalau masih agak kecil tolong dicupit aja itu. Nah, agak besar ini. Artinya begini, di soal itu nanti anak-anak akan disuruh untuk pendapatnya itu kok begitu ya? Menurut saya harus begini. Artinya apa? Harus bisa mengungkapkan pendapatnya anak-anak. Ya. Nah, mari kita perhatikan seperti apakah model soal. Dan ini masih ada kaitannya dengan teks yang pertama. Kita lihat sekarang. Berikut ini adalah percakapan antara dua orang yang membaca cerita si Kikir dan emasnya. Nah, ada pembicara satu, perhatikan ya, ada pembicara dua. Mari kita perhatikan tanggapannya mereka. Ya, anak-anak nanti sebagai penanggap atau pembicara yang ketiga. Ya, pembicara ketiga. Artinya apa? Memberikan pendapat dari sebuah pernyataan tadi. Ya, berdasarkan soal. Kita lihat ini. Apa sih pertanyaannya? Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya? Nah ini. Jadi anak-anak harus bisa membaca pikirannya si ini pembicara dua. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalau pembelajaran seperti biasa di sekolah anak-anak ya, kadang kita tidak disuruh untuk pembelajaran seperti ini ya. Hanya pembelajaran biasa, pengetahuan biasa, keterampilan biasa. Nah, ini kan sudah tidak tepat dengan apa yang akan diaseskan atau yang diujikan ketika nanti asesmen kompetensi minimal. Maka dari itu Pak Rudi punya inisiatif untuk masuk di kelas 5 ini untuk mempersiapkan bagaimana persiapannya untuk asesmen kompetensi minimal. Mari kita perhatikan anaknya. Tolong dicupit saja kalau kurang besar ya. Saya perbesar aja mungkin. Nah, biar agak besar. Mari kita perhatikan dulu anak-anak. Kita lihat pembicara satu di sini. Kita lihat. Bentar dulu ya. Kita lihat pembicara satu. Tetangganya nakal juga. Kenapa kok dikatakan nakal? Karena tadi tetangganya tuh menyuruh untuk menggantikan emasnya dengan batu kan gitu ya. Kita lihat ini. Mestinya dia menggantikan emas dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Itu maksudnya si pembicara satu. Ya. Tapi si pembicara dua beda dia berpendapat. Tidak bisa dong. Nah, kita lihat ini. Batu itu penting peranannya di dalam cerita ini. Nah, sekarang anak-anak harus tahu. Menurut anak-anak, kamu misalkan begini. Ada orang pembicara satu dan pembicara dua. Anak-anak sebagai pembicara tiga datang di kejadian itu. Nah, gitu kan. Ada di dalam percakapannya orang itu. Dan anak itu kebetulan, dan anak itu adalah anak-anak semua yang ada di sini. Yang akan diaseskan kompetensi minimal nanti. Nah, di sini anak-anak kan disuruh untuk membantu si pembicara dua. Nah, kira-kira anak-anak kan harus bisa mengetahui apa yang ada di otaknya si pembicara dua. Ya, kita lihat pernyataannya, lihat di sini. Pernyataannya dilihat ini. Tidak bisa, batu itu penting peranannya di dalam cerita ini. Oke. Sekarang saya ingin tahu dulu. Saya ingin cek dulu. Saya ingin ke Eza Putri. Tolong mic-nya dibuka dulu. Eza Putri. Oke, kalau sudah dibuka, sama kameranya juga ya. Saya minta kameranya juga dibuka. Ketika saya nanti menunjuk kalian, kamera juga dibuka. Oke, karena ketahuan. Oke, menurut kamu, apa yang dapat dikatakan pembicara dua itu untuk mendukung pendapatnya? Apa menurut kamu? Masuk nggak di otak kamu? Dengan teks yang tadi, tidak bisa. Batu itu penting peranannya dalam cerita itu. Menurut kamu gimana? Silakan. Bisa nggak? Sulit ya. Ini baru literasi loh ini.
Masih bingung? Baik, kalau bingung saya coba ke Rafka Gaming. Mic-nya dibuka sama kameranya, coba. Mana itu? Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya? Apa? Sulit ya? Apa ini? Ayo, mic-nya dibuka tuh. Mana tadi itu? Rafka Gaming kemana itu? Apa itu? Menurut kamu apa? Iya. Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya? Pendapatnya apa? Inilah pendapatnya menurut si pembicara dua. Tidak bisa, batu itu penting peranannya dalam cerita itu. Nah, kalau dia jawab seperti itu, maunya tuh apa sepertinya? Menurut kamu tuh pendukungnya apa? Menurut kamu tuh apa? Apa? Hah? Gak ada? Yang mana? Kelas 5? Kelas 5? Enggak, iya dari kelas 6. Enggak, sudah saya hubungi. Jam 8. Gimana itu, Rafka? Gimana? Belum jawab? Oke, ditutup dulu mic-nya. Saya sampaikan dulu ya, perhatikan. Saya bantu anak-anak. Kalian saya bantu untuk membaca pikirannya apa yang ada di sini ya, pembicara dua ya. Jadi kalau si pembicara dua menyampaikan, oh nggak bisa, batu itu penting perannya di dalam cerita itu. Jadi maksudnya gini anak. Jadi kalau disuruh untuk apa yang dapat dikatakan Pak untuk mendukung pendapatnya. Jadi begini, maunya si pembicara dua, ya pembicara dua. Kenapa itu dikatakan penting dalam cerita itu? Maksudnya begini, si Kikir, kenapa kok disuruh untuk menggantikannya dengan batu? Kemudiannya menguburnya kembali si batu tadi. Dianggap sama dengan emas tadi. Kenapa? Maksudnya si pembicara dua itu karena emasnya itu setelah dikubur kan tidak digunakan. Ya, artinya kan sama manfaatnya dengan meskipun itu emas, tapi ditaruh di dalam tanah atau dikubur, kan manfaatnya sama dengan batu yang hanya dikubur. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Oke, saya ulang kembali. Jadi di sini anak-anak ya, pendapat yang mendukung ya atau eh, pendapat yang mendukung dari pembicara dua itu karena kemanfaatannya yang sama dengan batu. Jadi kalau di sini nanti di soal AKM itu nanti kalian disuruh untuk karena di soal AKM, soal lagi anak-anak ya, asesmen kompetensi minimal di UPKD itu tidak hanya bersifat pilihan ganda saja. Soalnya juga ada yang mengisi, mengetik nanti di komputer ya. Tidak hanya pilihan ganda saja. Ada yang mencocokkan, ada yang pilihan ganda, ada yang mengetik. Nah, itu saya sampaikan, Bu. Jadi kalau kalian ditanya di sini, jadi harus belajar mengetik dari sekarang ya. Jika kalau di sini nanti pertanyaannya mirip dengan ini, apa yang dapat dikatakan berjadwal untuk mendukung pendapatnya? Nah, artinya apa? Karena kemanfaatan dari emas tadi sama dengan batu yang dikubur. Apa? Tidak dimanfaatkan. Nah, sehingga makanya di sini menurut pembicara dua, dengan mengubur batu tadi itu disama artikan dengan mengubur emas. Sudah paham ya? Nah, seperti itu. Oke, itu adalah contoh soal yang kedua. Oke, agak sulit ya. Tolong perhatikan, jangan main-main. Jangan main-main. Sekarang model soal yang ketiga. Tolong perhatikan. Model soal yang ketiga yaitu merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Ya, tolong perhatikan. Merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Artinya apa? Jadi dari membaca tadi, ya,
setelah membaca tadi, anak-anak bagaimana merefleksikan. Merefleksikan ini artinya bagaimana setelah membaca, oh ternyata begitu. Oh ternyata begitu. Artinya apa? Bercermin, ya, bercermin dengan apa yang sudah disampaikan atau yang pernah dibaca. Mengevaluasi isi bacaan. Artinya apa? Dari pembaca tadi akan mengetahui, oh ternyata menilai isi bacaan. Oh ini bagus, ini salah, ini kurang bagus. Nah seperti itu. Itu yang akan dinilai. Baik, kita sekarang cek eh, bagaimana model soalnya. Oke, kita lihat di sini. Mengapa si kikir mengubur emasnya? Mengapa si kikir mengubur emasnya? Jadi kan sudah paham ya. Baik, saya pengen cek dulu di sini. Saya minta Rima Lestari. Siapa ini? Rima Lestari. Rima Lestari. Oke, oke. Coba apa? HP saya dibuka. HP saya dibuka. Tolong di grup jam 8. Ntar dulu ya, saya masih membenahi kelas 6 dulu sebentar. Baik, Nana, sebentar ya. Tadi siapa tadi yang saya tunjuk ya? Oke. Tadi sudah pembacaannya, teksnya sudah kan ya, sudah paham bagaimana tentang si kikir. Sekarang tolong perhatikan, tadi saya harapkan untuk bisa merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Ya. Kita lihat sekarang soalnya seperti ini. Mengapa si kikir mengubur emasnya? Mengapa si kikir mengubur emasnya? Menurut kamu apa itu jawabannya? Karena di teks nggak ada loh ya. Di teks nggak ada. Kamu di sini disuruh untuk merefleksikan dan juga mengevaluasi isi bacaan. Ya. Menurut kamu apa? Ya, bolehlah. Hartanya saja dulu. Di sini hartanya tulis agar tidak berkurang. Ya, boleh ditutup dulu. Mic-nya ditutup dulu. Saya minta sekarang pada Nada Safaira. Mic-nya dibuka dan kameranya. Menurut kamu? Ya, coba sekarang refleksikan dan evaluasikan isi bacaan tadi. Menurut kamu, mengapa si kikir mengubur emasnya? Karena di sini jawabannya tidak hanya satu, banyak nih. Ayo coba, apa menurut kamu? Ayo apa? Ayo, mana nih? Mic-nya sudah dibuka, kameranya nggak dibuka. Apa menurut kamu? Selain hartanya dia takut berkurang. Takut berkurang katanya. Apa menurut kamu? Nah, kalau nanti keluar soal begini gimana tuh? Padahal nanti model soalnya mungkin kalimatnya atau mungkin ceritanya beda loh. Kalian hanya disuruh untuk mengevaluasi saja atau merefleksikan dari sebuah cerita itu.
Oke, jangan lama-lama. Saya tidak mau lama-lama untuk menunggu. Saya coba lagi ada Faradila. Ada Faradila. Saya tidak tahu loh ya ini siapa. Saya nggak tahu siapa tuh karena nanti di akunnya namanya beda-beda loh ini. Ada pakai akunnya orang tua juga. Saya nggak tahu. Saya hanya manggilnya apa yang ada di akun di situ. Ayo, mana itu? Buka. Kalau misalkan punyanya orang tua, saya mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Iya. Oke, bagus. Tadi berkurang, kemudian juga ini hartanya hilang. Ya, hilang. Oke, bagus. Diambil orang, maksudnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kelihatan ada sepeda motor di rumah, ada mobil di rumah, itu kan pertama kan mobilnya dijual karena apa harta bendanya ada di sana dijual semua, dibelikan emas, kemudian dikubur. Ya, maunya apa? Hartanya biar tidak berkurang tadi katanya temannya tadi, kemudian juga harta tidak hilang. Kalau tampak di mata diambil orang, maunya seperti itu. Ternyata dengan seperti itu dibelikan emas, dikubur, ternyata mudah untuk diambil orang kan gitu ya. Oke, saya rasa sudah bisa untuk merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Saya cukup ngambil 2 anak saja sudah cukup. Oke, refleksi dan evaluasi saya rasa sudah cukup bisa. Baik, sekarang kita ke tipe soal menginterpretasikan dan menginterpretasikan. Kita lihat seperti ini. Seperti apakah soalnya? Kita lihat di sini. Nah, apa pesan utama cerita itu? Tentunya tidak akan ada di teks itu anak-anak. Berarti anak-anak kan harus ketika ada bacaan, ya, ada literasi, berarti tidak hanya baca saja, tidak harus bisa baca, menemukan informasi penting, enggak seperti itu. Kalian juga di sini disarankan untuk bisa mengintegrasikan, artinya menggabungkan semua kejadian-kejadian yang ada di sana, kemudian juga menginterpretasikan artinya itu dengan cerita seperti itu, apa sih efeknya, apa sih pesannya, kan seperti itu. Apa yang ada di cerita itu? Baik, kita lihat sekarang. Apa sih yang ada di sini? Kita lihat ya. Kita lihat yang A. Jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri. Ini yang A. Yang kedua, mempercayai orang lain untuk suatu kesalahan. Tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memilikinya. Jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa berubah. Oke, kira-kira seperti itu. Saya pengen cek dulu. Kalau ya boleh masuk. Ya, boleh. Ya, saya ingin ke ini. Saya pengen ke siapa ya? Saya ingin ke Jaslin Almira. Jaslin Almira. Sudah dibuka mic-nya? Sudah? Oke. Menurut kamu apa ini sini? Karena nanti interpretasinya orang, integrasinya orang beda-beda loh di sini. Menurut kamu yang mana? Dari cerita tadi. Yang mana? Yang D, jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa diubah. Apakah itu yang pesan utama? Karena di sini semuanya pesan utama loh. Pesannya ada semua di situ. Coba saya mau kasih tahu ya pesannya ya. Yang pertama, kita nggak boleh jadi orang yang gigir. Artinya apa? Pelit ya. Itu pesannya seperti itu. Kemudian juga kita membeli satu barang uh, yang tidak seharusnya misalkan. Itu juga termasuk pesan. Kemudian juga kita menyimpan barang secara tradisional, artinya hanya dikubur. Sekarang kan banyak modelnya disimpan di bank kayak atau di mana kan seperti itu dengan menggunakan media elektronik dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu pesan. Apalagi kemudian juga kalau kita merasa kehilangan ya kita ya harus jadi orang yang sabar. Itu juga termasuk pesan. Dan juga banyak lagi pesan itu. Nah, tapi di sini yang disarankan adalah pesan utamanya.
Nah, pesan utamanya di sini. Ya, oke. Katanya Justin tadi jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kenapa kok kamu memilihnya yang ini? Kenapa kamu pilih yang ini? Harus punya pendapat. Ya. Mana Justin tadi? Gimana itu? Mana Jaslin? Ayo Jaslin, jangan lari dulu. Ah, oke. Kamu kalau jawab yang D, jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kamu harus punya pendapat itu. Kenapa kok jawab itu? Saya kejar terus, harus punya pendapat. Sudah? Apa itu? Halo? Jaslin, kemana Jaslin? Halo? Bingung ya? Halo? Masih bingung ya? Oke. Nah, makanya dari itu ya anak-anak ya. Saya sampaikan lagi, kalian kalau dengan Pak Rudi, dengan penyampaian asesmen kompetensi minimal seperti ini dimohon untuk tidak main-main ya, harus serius, perhatikan betul, kemudian juga kalian siapkan juga aurat-auratannya di depan kalian juga diperhatikan baik-baik ya. Baik. Baik, gini anak-anak ya. Kita perhatikan di sini pesan utama dalam cerita itu. Oke. Biasanya pesan utama itu kalau kita mendeteksi ya, mendeteksi sebuah karangan. Misalkan karangan di sini. Ini karangan misalkan ini ada satu paragraf misalkan begini. Misalkan begini. Nah, ini saya sampaikan dulu. Ini sekarang berkaitan dengan materi ajar. Materi ajar di sini pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Mungkin kelas 5 sudah kayaknya ini. Di sini ada banyak macam paragraf anak-anak ya. Ada yang namanya itu paragraf deduktif ya, ada yang paragraf induktif, ada yang paragraf campuran dan sebagainya. Apa artinya? Jika ide pokoknya itu ada di depan seperti ini, maka dikatakan deduktif. Ada juga yang di belakang, induktif. Biasanya ada simpulan dan sebagainya. Biasanya di simpulan itulah kadang banyak sekali bermunculan atau kadang pesan-pesan dan sebagainya. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi untuk mengetahuinya seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi cerita itu di terakhir apa yang disampaikan? Apa itu? Bahwa salah satu tetangganya menyampaikan begini. Nah, tolong, ada yang masih ingat? Ingat tak? Ayo coba tolong, misalkan ganti aja tadi emasmu yang hilang tadi dengan menggunakan batu. Betul nggak? Coba kamu kubur lagi. Setelah dikubur apa? Manfaatnya sama nggak dengan emas tadi? Sama toh? Itu ada di mana? Ada di sini anak-anak. Ada, lihat ini. Ada di soal ini. Ada di soal yang ini. Apa idenya? Coba lihat. Ternyata di sini adalah soalnya adalah mengintegrasikan dan menginterpretasikan dari sebuah pendapat ini. Nah, kita sekarang ke sini. Nah, ada kaitannya toh? Sehingga apa? Sebenarnya di situ adalah dengan tidak menggunakan barang miliknya yang berupa emas, itu sama saja dengan tidak memilikinya. Jadi emas tadi yang dikubur, ya, emas tadi, saya pakai bahasa kimia aja sudah. Cu tadi atau curum atau emas tadi yang disimpan di dalam tanah, yang hanya ditonton saja seperti ini, misalkan ya, maka sama saja tidak menggunakan, sama saja tidak punya gitu loh. Nah, seperti itu. Hanya ditonton saja, dilihat tiap hari ke sini misalkan, oh ada. Ternyata setelah diambil orang, apa manfaatnya coba? Enggak ada dong. Nah, sehingga di sini tidak menggunakan apa yang dimilikinya sama dengan tidak memiliki. Itu loh. Jadi misalkan punya CU tadi atau emas tadi, itu sama saja dengan tidak punya apa-apa. Gitu loh. Nah, oke, paham ya anak-anak ya? Seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan ke literasi berikutnya, anak-anak. Ini kita akan membaca sebuah tabel ya.
atau di sini ada grafik juga tentang Danau Chad. Ya. Nah, ini kan kita literasi anak-anak ya, apa yang kita baca, dan literasinya di sini adalah hal-hal yang apa ya namanya ya, hal yang asing gitu loh buat kita semua. Karena apa? Di sini materinya adalah materi luar negeri semua gitu loh. Kita ke gambar satu dulu anak-anak. Kita sekarang lihat di sini. Loh, gambar satu. Di sini ada grafik seperti ini. Coba bayangkan. Mana bisa kalian baca ini apa maksudnya ini? Coba bayangkan. Sulit toh? Nah, kita lihat baca di sini. Gambarnya ini apa? Tolong yang masih kecil kameranya atau apa namanya itu gambarnya di handphone kalian tolong dicubit aja kameranya di layarnya ya dicubit aja itu bisa diperbesar. Saya akan baca gambar satu di sini. Gambar satu menunjukkan kedalaman yang berubah-ubah dari Danau Chad di Gurun Sahara. Aduh, ini apa maksudnya nih? Oke, kita lanjut dulu. Afrika Utara, Danau Chad menghilang sama sekali pada kira-kira 2000 sebelum Masehi. Ya, ini artinya sebelum Masehi anak-anak ya. Kalau kalian baca di grafik itu adalah dengan seperti ini, BC ya, BC, before Christ. Itu bahasa Inggris ya, before Christ. Itu artinya adalah sebelum Masehi. Saya ulang lagi. Sebelum Masehi itu adalah before Christ. Artinya sebelum Masehi. Selama zaman es ya. Pada kira-kira 11.000 sebelum Masehi, danau ini atau danau itu kembali muncul. Kita lihat. Pada kira-kira 11.000 sebelum Masehi, danau itu kembali muncul. Sekarang kedalamannya kira-kira sama dengan kedalaman 1000 Masehi. 1000 Masehi. Nah, kira-kira ini. Nah, coba perhatikan anak-anak. Kita sekarang akan baca nih, grafiknya ini. Perhatikan baik-baik. Jangan, kalau perlu jangan berkedip dulu anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Apa maksudnya ini? Kita lihat. Sekarang yang bawah. Lihat yang bawah. Yang bawah ini adalah tahunnya. Tahun. Artinya gini. Ada 1000, ini 10.000 ya. Ini kurang ya. Ini sebenarnya kalau ke arah kiri, anak-anak ya, ke arah kiri ke sana itu adalah BC, before Christ, sebelum Masehi. Nol ini adalah kita memulainya adalah Masehinya, memulainya. Artinya gini, kalau sekarang tahun 2020 Masehi. Nah, artinya mulai ada penanggalan itu adalah Masehi. Penanggalan apa? Masehi ini adalah penanggalan yang berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Oke, itu penanggalannya mulai dari sini ya. Nol ini kita hitung sampai sekarang, bahkan sampai 2020 yang sekarang kan gini, ke sini. Masehi. Nah, ke sini, ke kiri ini adalah ada 2000 before Christ. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ke kiri lagi ada 4000 sebelum Masehi. Coba bayangkan. Coba anak-anak bayangkan. Kita saja ya, sekarang ini dengan penanggalan 2020. Coba bayangkan. 2020. Nah, sekarang kita sampai di sini. Berarti 2000 tahun sebelumnya kita, ini kan kayak apa jawabannya? Ternyata sebelum penanggalan ini ternyata ada lagi anak-anak 2000 sebelum Masehi atau 2000 2000 BC ya. 2000 sebelum Masehi. Ada juga ada 4000 sebelum Masehi, ada juga 6000 sebelum Masehi, 8000 sebelum Masehi, dan seterusnya. Ada yang sampai jutaan. Jadi bisa diprediksi anak-anak, bumi ini berarti sudah tua sekali. Kalau tua sekali berarti sudah mulai mengarah ke kehancuran. Maka dari itu anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, kalian semua harus selalu menjaga agar dunia ini tetap terjaga. Oke? Yaitu dengan apa? Ya jangan tebang pohon sembarangan ya. Itu pesan Pak Rudi seperti itu. Karena apa? Karena dengan menanam pohon, nah, bumi kita akan terjaga. Baik itu dari ketika melakukan fotosintesis, oksigen ya akan masuk ke kita ya untuk hirup, melakukan respirasi. Kemudian juga
Wis banyak sekali manfaatnya ya. Yang penting itu adalah jangan tebang pohon sembarangan. Itu dulu pesan Pak Rudi. Satu dulu tapi masuk di otak kalian semua. Oke, sekarang perhatikan grafik ini anak-anak. Kalian sudah tahu ini adalah tahunnya. Ada tahun 2000 sebelum Masehi, 4000 sebelum Masehi dan seterusnya. Tolong perhatikan grafik yang ke atas anak-anak. Ini sudah diterangkan, di sini ada keterangan adalah kedalaman. Kedalaman apa? Ya danau Chad tadi. Ternyata danau Chad itu ternyata dari sebelum Masehi sudah ada. Cuma di sini ada perubahan terus, ya, perubahan terus. Nah, perhatikan baik-baik sekarang. Kita lihat sekarang. Pada tahun, lihat ini, 2000, lihat yang ini dulu. 2000 BC, 2000 sebelum Masehi, maka kedalaman, coba lihat kedalamannya, dia dangkal sekali anak-anak. Lihat ini, ke arah ke kiri kalian. Kedalamannya berapa itu? Mungkin perkiraannya hanya 2 meter. Ini apa satuannya ini? Nggak jelas ya kedalamannya. 20-an lah. Nggak tahu 20 berapa itu. Coba sekarang di antara 2000 sampai dengan 0 Masehi. Coba ini kedalamannya berapa? Kalian tarik ke kiri itu berapa itu? Segini toh? Nah, perkiraan berapa? Ya sekitar berapa itu? 17 atau 18 lah kedalamannya. Apakah itu meter kah? Ataukah kilometer kah? Saya nggak tahu. Yang jelas di sini adalah karena nggak jelas di sini ya. Tolong perhatikan lagi anak-anak. Kedalaman paling dalam itu pada tahun berapa? Tentunya ada tahun di sini. Ya. Jadi ketika tahun 4000 sebelum Masehi, Danau Chad ini ternyata kedalamannya luar biasa. Lihat ini grafiknya. Ada di sini ya. Berarti ada di sini. Nah, jadi setiap tahunnya berubah Danau Chad itu dengan melihat grafik ini. Oke, sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita perhatikan baik-baik untuk grafik atau gambar yang kedua. Guys, ini baru baca grafik loh anak-anak. Grafiknya saja kayak gini, coba bayangkan. Sekarang perhatikan yang kedua, grafik atau gambar yang kedua. Tolong perhatikan. Apa maksudnya ini? Yaitu adalah menunjukkan seni batu Sahara atau gambaran kuno atau kuno yang ditemukan di dinding-dinding gua. Dan perubahan pula pola hidup binatang buas. Coba kita perhatikan di sini. Ada unta. Lihat ini, ada unta. Ya, unta ya. Ternyata di sini ada keterangan lagi. Ada 8.000 sebelum Masehi, 7.000 sebelum Masehi dan seterusnya dari 0 kemudian ada 1.000 Masehi. Artinya apa di sini? Jadi dari 0 sampai dengan 1.000 Masehi ada seperti ini. Ini artinya apa? Berarti unta ini ditemukannya atau hidup di daerah itu di tanggal atau di tahun 0 Masehi sampai dengan 1.000 Masehi bahkan sampai sekarang ada kan gitu. Dan seterusnya kan gini nih. Kemudian ada kuda. Kuda ini ternyata sudah agak kuno. Dia di mana? Perkiraannya kita tarik aja garis ke bawah sini. Berarti dia perkiraannya adalah 1.500 sebelum Masehi itu sampai sekarang atau bahkan karena ada sekarang tapi sedikit ya. Artinya gini. Tapi di sini adalah kira ini. Seni batu usaha dan perubahan pola hidup binatang buas. Artinya orang itu menggambarkan ini dulu. Nah, yang hidup di daerah itu gitu loh. Jadi anak-anak ini sebenarnya disuruh untuk mendeteksi atau membaca grafik atau gambar di zaman dulu. Di zaman dulu gitu loh. Nah, di zaman dulu. Nah, dia harus paham betul ini. Sekarang coba perhatikan lagi. Di sini ada anjing anak-anak. Anjing itu ternyata di 6.000 sebelum Masehi, kemudian sampai dengan ya perkiraan sampai 500 lah sebelum Masehi. Perkiraan seperti itu. Itu adanya di daerah itu. Dan seterusnya. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat seperti apakah persoalannya. Kita lihat persoalannya. Pertanyaan 1. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, baca grafiknya saja sampai hampir 15 menit loh ini. Kita lihat sekarang di sini anak-anak. Ini grafik tadi, gambar tadi ya. Sekarang kita lihat. Berapakah kedalaman Danau Chad sekarang? Coba bayangkan. Ada enggak di sini? Ayo, saya mau tanya di sini. Ayo. Saya ingin ke Madzaya Azar.
Saya Azara. Mic-nya dibuka dan kameranya. Saya pengen cek itu. Saya pengen tahu tuh, pengen ngobrol dulu. Sudah? Oke. Pertanyaan saya, coba dicek ini. Berapakah kedalaman Danau Cat sekarang? Ayo. Tadi kan sudah penjelasannya mulai dari 10.000 sebelum Masehi, 8.000 sebelum Masehi, sampai dengan 0 sampai 1.000 dan seterusnya. Nah, pertanyaan dong, nyambung nggak dengan gambar? Coba bayangkan. Kalau nggak pinter-pinter betul, nggak bisa menginterpretasikan, anak itu nggak bisa baca, nggak bisa ngejakan loh ini. Makanya di sini Pak Rudi sudah mengajari seperti ini. Ya, kalau kalian tidak diajari seperti ini, tahu-tahu dites seperti ini, maka kalian tidak bisa menginterpretasikan soalnya. Apa sih maksudnya soal ini? Kok yang ditanyakan sekarang kan nggak nyambung, kan gitu ya. Soalnya loh, sebelum Masehi kok pertanyaannya sekarang nggak nyambung, bro, kan gitu ya. Oke, Madzaya, gimana menurut kamu? Ungkapkan saja apa yang di otak kamu. Jangan, jangan, wah, anu Pak, ini gini, sampaikan aja nggak masalah. Karena juga saya sebenarnya ingin tahu kompetensi minimalnya setiap anak. Ya. Oke, silakan. Gimana itu menurut kamu? Gambarnya sebelum Masehi, ternyata yang ditanyakan adalah yang sekarang. Lu aneh toh? Ayo gimana Mas saya? Ngomong aja dah pokoknya. Mau bener kayak mau salah kayak nggak masalah. Sudah? Ayo Mas Jaya. Tuh, dimatikan ya. Saya ingin ke siapa nih? Kaila Afrina Zahra. Kaila Afrina Zahra. Kaila, silakan. Mic-nya dibuka dulu. Sudah? Oke. Menurut kamu gimana itu? Yuk, gimana itu? Ini ternyata model soalnya mirip dengan Olimpiade ternyata. Ayo, apa menurut kamu gimana deh? Angel. Ayo gimana tuh? Gak apa-apa, jawab aja salah nggak masalah, nggak dimarahi loh di sini. Aku pilih yang E Pak, misalkan. Loh ternyata juga disiapkan loh ini. Disiapkan loh di sini jawabannya, tidak ada informasi tentang itu. Nyambung toh? Ayo gimana? Ayo gimana tadi? Waduh, gak ada yang nyambung ini. Takut semua, mungkin ya usah takut dengan Pak Rudi. Pak Rudi tidak marah-marah loh ya. Coba Raka Gaming, buka mic-nya sama kameranya. Tolong dijawab itu. Ayo, pilih yang mana kamu? Halo, mana ini? Orangnya kemana nih? Aduh, kemana semua ini? Pada pusing semua lihatnya mungkin ya. Mari perhatikan anak-anak ya. Setelah kalian baca grafik sudah tahu seperti tadi bahwa yang bawah ini adalah tahunnya, yang atas ini adalah kedalamannya. Tolong perhatikan di sini ada teksnya juga yang di bawah. Tolong teks itu, baca. Gambar satu menunjukkan kedalaman yang berubah-ubah dari Danau Chad di Gurun Sahara, Afrika Utara. Danau Chad menghilang sama sekali pada kira-kira 20.000 sebelum Masehi. Jadi ke sini ini ketika 20.000 BC ya. Ini BC sebenarnya, enggak ada keterangannya. Nah, di sini tuh menghilang ya, sebelum Masehi. Selama zaman es. Kira-kira, nah ini lihat ini. Pada kira-kira 10.000 sebelum Masehi, jadi perkiraannya 10.000 di sini ya. 10.000-nya. 11.000 di sini. 11.000 sebelum danau ini muncul kembali di sini. Di perkiraan itu di sini 11.000. Nah, seperti ini. 11.000 BC. Danau ini muncul kembali. Sekarang kedalamannya kira-kira sama dengan kedalaman. Lihat ini. Ayo coba perhatikan semuanya. Nah, ternyata terpancing di sini anak-anak. Sekarang kedalamannya kira-kira sama dengan
sama dengan ini. 1000 M. 1000 M ini adalah di sini. Jadi kalau sekarang tuh ada di sini, perkiraannya ada berapa di sini? Coba cek nih. Luruskan di sini nih. Nih. Nah, piro iki? Kalau sekarang seperti itu. Coba dicek. Berapa kedalaman danau cat sekarang? Coba. Coba baca itu. Sudah saya giring kalian untuk menjawab seperti itu. Kita coba sekarang. Saya mau tanya ke Vanessa Putri. Kira-kira yang mana? Nah, ayo, Vanessa. Berapa? Ya, betul sekali ya. Jadi perkiraannya ada di sini, gitu loh. Karena apa? Ada teks yang ada di sini. Jadi nanti kalian, nah ini berarti kalian sudah tahu ya kelemahannya soal itu seperti apa. Jadi gini, mau sulit kayak apapun tuh soal, kalian harus tahu kelemahan soal. Ya, kelemahan soal harus tahu. Dan juga apa yang ada di kalian, kelemahan kalian itu harus kalian kembangkan. Apa itu? Karena kalian itu kelemahannya adalah, ini rata-rata nih untuk anak-anak Indonesia itu seperti ini. Apa kelemahannya? Ketika kalian itu membaca sebuah soal, kadang pembacanya tidak secara keseluruhan. Ya, baca hanya, ini. Setelah kalian cek, hanya membacanya di grafik. Ini loh kelemahannya kan ini. Biasanya orang-orang atau anak-anak Indonesia itu membacanya grafik saja. Oh, nggak ada. Nggak ada jawabannya. Kenapa? Yang ditanya sekarang loh, ini loh sampai di 10.000 Masehi. Yang ditanya sekarang. Ini kan yang tanya ngaco. Kan gitu loh. Padahal tidak. Di keterangannya ada. Kira-kira sama dengan itu kan gitu. Nah, ini loh yang diharapkan gitu. Jadi kalian nanti ketika uji asesmen kompetensi minimal atau AKM ini, berarti kalian ketika baca nanti soal itu harus secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita lihat berikutnya. Nah, nggak nyambung lagi pertanyaannya. Cek lagi tuh. Yuk, lihat ini. Kira-kira tahun berapa grafik gambar ini dimulai? Coba bayangkan. Pertanyaan yang kacau lagi tuh. Coba bayangkan. Tapi kalian harus tahu, harus paham ini. Kalau kalian di pertanyaannya di pembelajaran dulu, pembelajaran kelas 5 sekarang, itu nggak pernah diajari kayak gini gitu. Dan ternyata kalian akan diuji sekarang gitu. Jadi kalian yang dibutuhkan adalah harus kalian pelajari betul lah, kayak gini lah gitu. Bagaimana itu? Membaca soal secara keseluruhan, jangan separuh-separuh gitu. Coba bayangkan, pertanyaannya nyambung nggak ini? Nggak ada keterangan kapan ini tanggalnya dibuat, coba bayangkan. Ada nggak? Ayo, saya mau tanya ini. Bisa sekarang. Nih, coba. Saya ingin ke siapa ya? Sahdan Robianto. Sahdan Robianto. Coba. Ada nggak di situ tanggalnya pembuatannya gambar itu? Ada nggak? Mulai kapan itu kira-kira grafik itu? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Bingung semua ya, ketakutan semua. Jangan rasa takut kalau jawab dengan Pak Rudi. Gampang kok. Kita lihat sekarang. Kira-kira. Nah, ini adalah pertanyaan adalah kira-kira. Coba bayangkan. Kira-kira. Kalau perkiraannya adalah sekian misalkan. Yang penting perkiraan ini adalah pasti ya anak-anak ya. Perkiraan ini adalah pasti. Jadi kalau misalkan ini, oh ini kan perkiraan Pak, tapi perkiraannya adalah pasti. Ya. Jadi kalau misalkan perkiraannya Pak 2020 Pak ya nggak nyambung, kejauhan gitu loh. Oh Pak kira-kira di tahun sekian Pak sebelum Masehi, mungkin nyambung gitu loh. Kita lihat sekarang apa maksudnya. Kira-kira tahun berapa grafik gambarnya dimulai. Kita lihat sekarang bacaannya anak. Kita lihat di sini. Danau Cat menghilang sama sekali kira-kira 20.000 sebelum Masehi. Ya. Selama zaman es. Pada kira-kira 11.000 sebelum Masehi danau ini muncul kembali. Coba lihat ini. Lihat ini. 11.000 sebelum Masehi muncul kembali. Sekarang kedalamannya kira-kira sama dan kedalaman tahun 1000 Masehi. Perhatikan anak-anak. Grafik ini dimulai, ini BC ya, BC, before Christ. Nah, lihat ini. Kalau ini selisihnya saja 2000 kan? Ini 2000 nih. Ini kan separuhnya tuh. Separuhnya.
Berarti perkiraan di sini adalah 11.000. Ya, 11.000. Kalau di sini dimulainya adalah 11. Jadi memulainya tuh kapan? Ya berarti 11.000 before Christ. Gitu anak-anak ya. Nah, karena apa? Karena memang di sini Danau Chad ini mulai ada kembali memang di 11.000 before Christ. Makanya dimulai dari angka nolnya dari di angka 11.000 before Christ. Di sini emang sengaja nggak dituliskan tuh 11.000 before Christ, ya. Karena anak-anak apa? Karena akan muncul persoalan seperti ini gitu loh. Jadi kalau ditanya kira-kira tahun berapa grafik pada gambar dimulai, ya inilah jawabannya, yaitu perkiraannya adalah 11.000 BC. Nah, seperti itu. Paham nggak? Ayo, paham nggak? Nggak paham. Masih belum paham. Waduh, memang sulit ya. Nggak apa-apa sudah. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang harus butuh proses anak-anak ya. Jadi nanti dengan Pak Rudi mungkin ya apa ya, mungkin 1 minggu sekali atau mungkin 1 minggu 2 kali ya, mungkin ya. Karena ini sekarang kelas 6 ini sekarang dibantu oleh Bu Endang sebenarnya. Oke, mungkin nanti mungkin hari Sabtu ketika nanti pembelajaran kelas 6 itu pembelajaran apa namanya ya, PJUK, nanti saya bisa untuk masuk di kelas 5 anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut lagi aja. Ini pertanyaannya. Oke, kita lihat ini. Mengapa penulis memulai grafiknya pada titik tersebut? Sudah terjawab tadi. Memulai titik tersebut dari tadi kan dari 11.000 BC ya, 11.000 sebelum Masehi sudah jelas 11.000. Karena memang Danau Chadnya mulai munculnya di 11.000 sebelum Masehi. Nah, pertanyaan lagi di sini, mengapa sih penulis ini memulai grafiknya pada titik itu? Artinya titik itu yang mana? Titik ini. Gitu loh. Karena apa? Ya karena kira-kira anak-anak di 11.000 sebelum Masehi danau ini mulai muncul. Karena apa? Karena yang akan kita bahas di grafik ini adalah Danau Chad. Paham, anak-anak? Paham ya? Karena yang akan kita bahas adalah Danau Chad. Lo ngapain harus kita memulainya sebelumnya? Lo Danau Chadnya saja dimulai jam 11.000 BC. Kan begitu toh. Ayo, masuk akal enggak? Jadi begitulah si penulis. Kenapa kok dimulai di titik itu ya? Karena memang Danau Chad yang akan kita bahas. Danau Chad itu dimulai dari ini. Kira-kira 11.000 sebelum masa ini kembali muncul. Kalau sebelumnya ada sebelumnya cuma di sini di 2020-nya 20.000 sebelum Masehinya itu menghilang gitu loh. Jadi nggak dibahas karena dimulai ada perubahan naik turunnya dari kedalaman itu mulai dari munculnya dari 11.000 BC gitu loh. Makanya dimulailah seperti itu. Loh kenapa? Loh karena yang kan kita bahas itu ada Danau Chad gitu. Wes paham anak-anak ya? Loh Pak, gimana saya menuliskannya di sini Pak? Mengapa mulai grafiknya pada tersebut? Ya karena yang akan kita bahas, yang dibahas pada grafik itu adalah Danau Chad. Dan Danau Chad kira-kira 11.000 sebelum Masehi itu mulai muncul. Wes ngono tok bener. Ada pertanyaan? Ayo, kalau ada pertanyaan ngomong. Ayo, buka mic-nya kalau ada pertanyaan. Saya suka kalau ada yang kritis. Ada gak? Nggak ada. Sudah, lanjut saja. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Kita lihat sekarang. Kalian sudah baca tadi ya, yang ini ya. Gambar yang kedua sudah kalian baca tadi dengan saya. Kalau yang bawah ini adalah tahunnya. Yang samping ini adalah hewannya. Dan di sini di tahun berapa itu hewan tadi hidup di daerah itu kan begitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Gambar 2 didasarkan pada pandangan. Pandangannya apa? Kita lihat di sini. Kita lihat sekarang. Kita lihat yang A. Binatang-binatang pada seni batu terdapat pada daerah tersebut pada saat digambar. Yang kedua, para seniman yang menggambar binatang-binatang itu sangat terampil, wah nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya yang B. Para seniman yang menggambar binatang-binatang itu dapat bepergian jauh, nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan senimannya
datang bagian jauh kemana, nggak ada hubungannya dengan gambar ini. Tidak ada usaha menjinakkan binatang-binatang dengan gambar, nggak ada hubungannya. Laupo untuk menjinakkan hewan, nggak ada. Jadi jawabannya adalah ini, anak-anak. Ya. Jadi binatang-binatang pada seni batu tadi ini, ada unta dan sebagainya, itu terdapat pada daerah tersebut pada saat digambar. Jadi misalkan ada suatu daerah, kemudian ada orang si seniman tadi, terus di sini gambar, gambar hewan apa berdasarkan grafik tadi dan seterusnya. Karena di sini ada hewannya, gitu loh. Karena ada hewannya, gitu. Paham ya? Jadi ini jawabannya, nggak ada hubungannya dengan saya terampil, karena mulai terampil mau gambar siapapun, nggak ada hubungannya. Ya karena apa? Si seniman tadi atau si penggambar tadi menggambarkan tadi itu karena ada hewannya di daerah itu, gitu loh. Paham ya? Paham ya? Oke, oke. Kita lanjut lagi sekarang. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat pertanyaan yang kelima, coba. Yang berkaitan dengan tadi. Ah, belum paham? Paham ya? Oke, nanti kan masih, iya, nanti kan masih akan ketemu. Ya, nanti akan ketemu lagi dengan Pak Rudi kok. Tenang aja. Saya tidak hanya satu kali membina kalian. Kita lihat sekarang di sini. Untuk pertanyaan ini, kamu harus dapat menggabungkan informasi dari gambar satu dan gambar dua. Gambar satu tadi apa? Masih ingat nggak? Gambar satu tadi kan dengan danau cat, ya. Danau cat. Kemudian gambar yang kedua tadi apa? Hewan. Ya. Ini harus digabungkan. Kita lihat sini. Oke. Menghilangnya badak, kudanil, dan bison dari seni batu Sahara terjadi. Loh, kenapa ini? Yuk. Hilangnya badak, kudanil, dan bison. Badak, kudanil, dan bison. Kita lihat gambarnya. Badak, di mana badak ini? Badak, kudanil, dan bison. Berarti di sini ya. Posisinya di sini. Nah, ini. Nah, kita lihat. Kalau saya tarik ke bawah, lihat ini, tarik ke bawah, seret. Nah, berarti perkiraannya ada di 2000 sebelum Masehi, ya. 2000 sebelum Masehi. Ini gambar yang ini. Karena mintanya adalah harus menggabungkan gambar satu ini, gambar dua ini dengan gambar satu. Kita lihat sekarang. 2000 sebelum Masehi. 2000 BC. Ya. Jadi mulai 2000 BC ketiga hewan ini sudah mulai punah di daerah itu. Kita lihat sekarang gambarnya, grafiknya itu berkaitan dengan 2000 BC di gambar ini. Kita lihat 2000 BC. Kita lihat. Nah, apa ini 2000 BC? Kita lihat 2000 BC. Ternyata di 2000 BC kedalaman Danau Chad itu hampir nol, ya, hampir nol kedalamannya. Kita lihat. Oke, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan hilangnya ketiga hewan tadi di 2000 BC? Ya, kita lihat sekarang. Aduh, sulit ya anak-anak ya, harus menggabungkan dari beberapa gambar. Apa ini? Menghilangnya badak, kuda nil, dan bison dari seni batu Sahara terjadi pada awal zaman es batu es yang terbaru. Kita lihat. Yang B, pada pertengahan periode saat Danau Chad berada pada tingkat kedalaman tertinggi. Danau Chad berada pada kedalaman tertinggi. Coba dilihat, kedalaman tertinggi. Ternyata kedalaman tertinggi ada di 4000. Ini kedalamannya tertinggi. Berarti ini salah. Ini ketika kedalaman tertinggi salah, ya kan? Setelah Danau Chad menurun selama lebih dari 1000 tahun, mungkin masuk akal. Pada permulaan periode kering terus-menerus, nggak ada keterangan kering terus-menerus. Pada awal zaman es juga tidak ada keterangan. Setelah Danau Chad turun selama lebih dari 1000 tahun. Kita lihat sekarang. Danau Chad turun. Coba bayangkan. Jadi mulai dari 1000 tahun, turun terus ini sampai di sini. Nah, atau soalannya begini, pada Danau Chad ketika
pada kedalaman yang sangat dangkal. Misalkan itu boleh, ya. Atau begitu. Bolehlah seperti itu, ya. Jadi ini jawabannya yang pas anak-anak ya. Oke, seperti itu. Jadi digabungkan dari dua gambar itu. Jadi harus bisa membaca anak-anak ya. Makanya ini termasuk apa? Kemampuan literasi gitu loh. Ini kemampuan literasi nih dari atas tadi itu. Nah, jadi kalau kalian itu ditanya, oh apa sih AKM itu? Ah, literasi. Ternyata literasinya kayak gini. Bukan hanya baca teks, disuruh jawab, enggak. Kalian harus bisa apa? Harus benar-benar bisa membaca, harus secara keseluruhan. Gitu loh. Oke, paham ya? Oke, tak lanjut dulu. Kita lagi anak-anak ya selesai ya. Saya enggak banyak kok. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Lo bahasa Inggris. Coba bayangkan ini bahasa Inggris. Karena apa? Memang di AKM itu adalah soal-soalnya adalah soal-soal PISA. Artinya adalah soal-soal yang bersifat internasional. Semua negara itu harus sama. Perhatikan baik-baik. P, P and Q represent two fractions of the number line above. Jadi P cross Q is N. Kita perhatikan apa maksudnya. P dan Q ini mewakili dua fraksi dari uh, garis ini di atas ini. P dan Q ya. Nah, ketika P dan Q ini dikalikan adalah N. Tidak tahu hasilnya berapa, pokoknya N. Nah, dan ternyata anak-anak ya, P dan Q ini ada di antaranya 0 dan 1. Tolong perhatikan baik-baik. Ada di antaranya 0 dan 1. Kalau antaranya 0 dan 1, bisa juga setengah, bisa juga seperempat, ya kan? Bisa juga sepertiga, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Sekarang kita misalkan. Nah, berarti kita menggunakan example kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita misalkan. Misalkan. Nah, misalkan di sini adalah P-nya itu adalah setengah. Ya. Q-nya itu adalah misalkan seperempat. Ya kan? Setengah dan seperempat ada di antaranya 0 dan 1 kan gitu. Coba kita kalikan. Coba kita kalikan. Ini baru ada yang masuk ini. Tidak apa-apa, nanti yang baru masuk kalau sudah saya akhiri nanti bisa nonton videonya ya. Coba sekarang, ini antara 0 dan 1 ya. P-nya itu misal, ini kita misalkan setengah dan seperempat. Coba kita kalikan. Setengah kalikan seperempat. Artinya di sini adalah 1/8 ya. Karena 1/8, coba sekarang ada di manakah posisinya? Kita lihat. Karena di sini hasilnya adalah 1/8 ya. Kita lihat ya. 1/8 misalkan ya. Ada 2/8, ada 3/8, ada 4/8, kemudian juga ada 5/8, ada 6/8, ada 7/8, ada 8/8, di sini ada 0, ya kan? Seperti ini. Dan seterusnya. Ini kalau ini 8/8 ini misalkan ya, ini adalah 0, ininya adalah 8/8 ini adalah 1. Jadi antaranya adalah ini. Tolong perhatikan anak, karena tadi permisalannya itu adalah di 1/2, kalau diangkakan, kalau dengan penyebutnya 8, maka di sini adalah 4/8. Nah, ilmunya ini adalah kalian peroleh di mana? Jadi matematiknya di pembelajaran seperti biasanya gitu loh anak-anak. Tapi penerapannya nanti di sini di AKM gitu loh. Baik, sekarang kita lihat lagi. Kalau seperempat itu berapa? Seperempat itu kalau dijadikan ini berapa? Berapa? 2/8 ya. 2/8. Coba perhatikan. Berarti misalkan ada di sini. Masalah posisi nggak masalah. Misalkan ini kita gantikan P saja sudah ya. Biar ada di sebelah kiri. Ininya P, ininya Q gitu aja. Nah, P-nya misalkan 1/4 ya. 2/8 di sini. Kan 1/4 tadi, 2/8 ini. 2/8 ini adalah P-nya. Kemudian Q-nya, Q mana Q? Q tadi 1/2 atau 1/8 di sini.
ya. Berapa? 1/8. 4/8 ya. Setengah tadi kan Q-nya. Q-nya itu setengah atau 4/8. Ini. Nah, ini. Ini adalah Q-nya ya. P dan Q. Ternyata setelah dikalikan ternyata hasilnya adalah 1/8. Ya. Ternyata hasilnya adalah 1/8. Setelah 1/8 posisinya itu ada di sebelah sini. Nah, lihat ini. Ini adalah N. Berarti posisinya adalah N, P, Q. Ini posisinya. Setelah kita bahas di sini, kita cek jawabannya. Kita lihat di sini. Lihat ini. P dan Q ternyata hasilnya ada di luarnya 1. Salah. P kalikan Q ternyata ada di sebelah kanannya Q. Nah, ternyata salah. Ternyata ada di mana? Ada di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itulah jawabannya anak-anak ya. Nah, oke. Jadi harus kita memisalkan seperti tadi. Harus misalkan seperti tadi. Baik, sekarang kita ke ini anak-anak. Nah, ini. Sampai ini saja anak-anak ya. Kita ke geometri nanti kalau ketemu lagi dengan Pak Rudi. Sekarang kita perhatikan untuk kasus yang kedua ini anak-anak. Berikut adalah contoh jawaban siswa soal yang disediakan. Diberi sebuah persegi panjang dengan ukuran 4 kali 6. 6 kali 4 ya. Ini persegi panjang seperti ini. Ini kalau kita cari luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar adalah 6 kali 4 ya, dengan 24. Sekarang perhatikan di sini. Coba temukan bangun datar lain yang memiliki luas yang sama. Luasnya harus sama ya. Ini kan apa namanya nih? Jajar genjang ya. Misalkan jajar genjang. Jajar genjang itu adalah rumusnya alas kali tinggi ya. Jadi alas dengan tinggi ini harus tegak lurus ya. Alas dengan tinggi harus tegak lurus. Berarti 6 kali 4 juga nih. Berarti 6 kali 4. Ya. Nih. Berarti di sini adalah 24 sama ya. Kemudian untuk yang ini adalah trapesium ya. Trapesium. Kalau trapesium ini adalah rumusnya setengah kali A tambah B, artinya adalah sisi yang sejajar kalikan dengan tingginya. Ya. Tingginya adalah ini. Apa maksudnya itu? Tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Ya. Kita masukkan saja angkanya setengah kali alasnya di sini adalah 8 dan 4 ya. 8 ditambah dengan 4. Kemudian saya kalikan dengan tingginya adalah 4 ya, seperti ini. Kita lihat setengah ya. Kita kalikan ya, 8 tambah 4-nya ada 12. 12 kita kalikan 4 ya. Jadi 12 kita bagi aja dengan 2, maka jadi 6 ya. Berarti 6 kali 4 di sini hasilnya adalah 24 sama. Ya. Berarti bangun I1, I2 juga sama 24. Sekarang yang ketiga, I3 ya. I3 ini untuk luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Seperti ini. Alasnya adalah ini ya. Nah, ini alasnya ini, tingginya adalah ini. Tolong perhatikan anaknya. Kalau ini maksudnya apa? Coba. Angka 8, coba bayangkan. Angka 8 ini apakah 8 ini sampai sini atau secara keseluruhan? Pastinya ini adalah keseluruhannya, bukan ini saja, bukan sampai sini. Kenapa? Karena tingginya dengan tinggi yang seperti ini sudah 6. Ya, ini sudah 6. Pastinya ini adalah pasti 8. Seharusnya tidak ditaruh di sini angka 8-nya, nah taruh di sini 8-nya itu ya. Nah, kalau ada di seperti ini dianggap adalah sampai sini saja dianggap 8. Kalau ada di tengah seperti ini adalah dari puncak sini sampai puncak sini, gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah dari puncak sini sampai puncak sini, anak-anak ya. Ini salah penempatan soalnya. Jadi sekarang adalah setengah kali alasnya itu adalah 8, tingginya adalah 6 ya. Kita lihat sekarang 8-nya kita bagi 2 itu adalah 4 ya. Sekarang adalah 4 kali 6 itu sama hasilnya 24. Sehingga di sini menemukan bangun datar yang sama luasnya yaitu ya I1 itu juga 24, I2-nya juga 24, I3-nya juga 24. Jadi
I1, I2, I3 itu adalah sama-sama memiliki luas yang 24. Begitu ya, anak-anak ya. Itu dulu dari Pak Rudi, anak-anak. Saya stop dulu ya. Nanti soal-soal ini akan saya kirim kok, tidak usah khawatir. Jadi lengkap dengan oret-oretannya akan saya kirim pada kalian di grup. Jadi kalian bisa belajar nanti ya. Baik anak-anak, saya stop dulu. Saya kembali lagi di sini. Karena memang tadi saya jadwalnya 1,5 jam. Ini sampai jam 8.59. Sebenarnya 1,5 jam sudah pas. Ini satu menit lagi sudah habis nanti di room meetingnya. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Rudi ya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan juga mungkin terlalu cepat ya pembelajarannya dengan Pak Rudi. Yang jelas saya inginkan kalian memahami dengan maksimal. Itu aja dari Pak Rudi ya. Baik anak-anak, itu aja dari Pak Rudi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum jam 8, pas jam 9 ini. Ada pertanyaan nggak? Oh, di sini saya lihat enggak Pak, lama ini juga nggak cukup. Lama ini aja nggak cukup, masih kurang ya. Ini 1,5 jam loh ini. Ya, baik. Anak-anak, itu aja dari Pak Rudi. Baik, sebelum diakhiri ya, kita berdoa dulu anak-anak, biar ilmunya tetap nyantol di otak kalian semua ya. Baik anak-anak, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, itu aja dari Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.